Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh menikmati hari yang baru ini. Karena itu mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan beribadah kepadanya. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh menikmati hari yang baru lagi. Tuhan beri kami kesempatan untuk melanjutkan hidup dan karya kami, mengawali seluruh aktivitas kami. Maka kami ada dalam persekutuan dengan-Mu Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, berilah kami hikmat, agar supaya firman yang akan kami dengarkan benar-benar boleh menjadi berkat dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi perenungan kita di hari ini dalam Amsal pasal 17 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Demikian pembacaan Alkitab dengan tema renungan di hari ini, pentingnya kebaikan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada satu peribahasa yang tidak asing lagi bagi kita, yaitu air susu dibalas dengan air tuba, yang artinya kebaikan dibalas dengan kejahatan. Orang yang melakukan hal ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu balas budi, bahkan bisa dikatakan orang yang tidak tahu diri atau orang yang jahat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, membalas kebaikan dengan kejahatan adalah perbuatan yang sangat tidak menyenangkan, dan mungkin saudara pernah mengalaminya. Meskipun kecewa, tapi janganlah berkecil hati, apalagi menyesal telah berbuat baik. Karena sesungguhnya Tuhan tidak menutup mata dan Dia akan menyatakan keadilannya. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca hari ini, yang memberikan peringatan bahwa siapa yang membalas kebaikan dengan kejahatan, pasti akan mendapat hukuman. Jadi ada konsekuensi yang harus ditanggung akibat perbuatan jahat yang dilakukan. Bahkan bukan hanya bagi diri sendiri, tapi juga bisa berdampak pada kehidupan seisi rumah atau keluarga. Orang yang berani membalas kebaikan dengan kejahatan pada dasarnya hanya membawa hidup pada kehancuran. Karena itu kita sebagai orang yang beriman diingatkan jangan pernah melakukannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya firman Tuhan mengingatkan kita akan bahaya pertengkaran. Dikatakan di ayat 14 bahwa memulai pertengkaran seperti membuka jalan air. Jika dibiarkan akan menjadi tak terkendali dan tak bisa dikontrol, dan itu bisa berakibat buruk. Ada seorang pendeta sekaligus penulis terkenal, Max Lucado, mengatakan konflik tidak dapat terhindarkan, tetapi pertengkaran adalah pilihan. Artinya hidup kita kadangkala harus berhadapan dengan konflik, tapi bukan berarti setiap konflik harus berakhir dengan pertengkaran dan perbantahan. Pertengkaran hanya akan membuat suasana menjadi tidak nyaman. Orang akan saling membenci, putusnya tali persahabatan dan persaudaraan, ada dendam, dan bisa menimbulkan tindakan-tindakan kejahatan yang membawa malapetaka. Karena itu, firman Tuhan mengingatkan kita
untuk menghindari pertengkaran. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi konflik sangat penting bagi kita untuk memberi ruang pada Tuhan agar kita tidak terjebak pada pertengkaran dengan emosi yang tidak terkendali. Mintalah selalu hikmat Tuhan agar dapat mencari jalan keluar yang terbaik atas segala persoalan hidup tanpa harus terlibat dalam sebuah pertengkaran. Tuhan Yesus pasti akan menolong. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman di hari ini. Biarlah kami akan selalu mengingat bahwa dalam menjalani hidup, kami harus selalu berbuat baik. Meskipun dalam kenyataan, kadangkala ada orang yang membalas perbuatan baik dengan hal-hal yang jahat. Biarlah kami akan selalu ingat bahwa tujuan hidup kami adalah melakukan kebaikan sebagai perwujudan kehidupan beriman. Dan Tuhan pun akan menolong kami supaya menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih, sehingga kami akan selalu membalas setiap perbuatan baik dengan perbuatan yang baik juga. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami juga ketika menghadapi berbagai tantangan dan pergumulan hidup, ketika ada keretakan hubungan antar sesama karena berbagai konflik. Tuhan taruhkanlah hikmat kepada kami, supaya kami tidak terjebak pada pertengkaran dan perbantahan sampai saling menjatuhkan dan menghancurkan satu dengan yang lain. Dengan hikmat Tuhan, biarlah kami selalu dituntun untuk dapat mencari jalan keluar terbaik atas setiap persoalan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, diberkati semua yang boleh mengambil bagian dalam renungan harian keluarga di hari ini. Biarlah berkat-berkat Tuhan akan selalu menjadi bagian hidup kami. Diberkati pelayanan dari Jemaat Gemim Bukit Moria Rike. Biarlah apa yang disiarkan melalui multimedia Gemim Bukit Moria Rike boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ini kami Tuhan yang berdoa, bermohon sambil mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan di hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang tetap setia mengikuti renungan harian keluarga dari YouTube Multimedia Gemim Bukit Moria Rike Manado. Selamat beraktivitas, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan jangan lupa untuk rajin berdoa, giat membaca Alkitab setiap hari, dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jangan lupa subscribe channel Gemim Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.